أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, ikhwafillah, jemaah sekalian, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita sama-sama belajar tentang agama ini. Di sini kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Shahih Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Sekarang kita masuki pembahasan yang baru atau bab yang baru, Kitabul Janaiz, ya, yaitu pembahasan tentang kepengurusan jenazah. Bagaimana kita ini yang masih hidup ini, tata cara kita bagaimana yang diajarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara mengurus jenazah. Ini penting bagi kita untuk kita pelajari, dan saya sangat yakin, ya, terutama bagi kaum hawa, ya, sangat sedikit sekali yang paham tentang pengurusan jenazah ini. Mungkin di antara 100 orang mungkin yang paham itu 5 orang. Waalaikumsalam. Iya. Maka penting untuk kita pelajari, ya, atau nanti mungkin juga sekali-sekali kita selingi dengan praktek. Sebab ilmu seperti ini kalau tidak dipraktek, yang pertama kita kurang paham dalam memahami, yang kedua mudah lupa, ya, mudah lupa. Maka penting juga kita praktek kalau dalam ilmu-ilmu seperti ini. Baik, kita bahas pembahasan yang pertama adalah dalam bab ini, dalam kitab ini adalah bagian pertama. Di bagian awal adalah beliau mengatakan di sini ma yaf'aluhu al-hadiruna lil muhtadhar. Apa yang dilakukan oleh orang yang hadir, ya, pada dan menyaksikan orang yang muhtadhar, ya, orang yang dalam keadaan sakratul maut. Jadi apa yang dilakukan oleh kita ini yang datang melihat atau menyaksikan orang yang dalam keadaan sakratul maut, ya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan oleh kita yang masih hidup ini, seumpama kita menyaksikan ada orang, entah itu dari kalangan keluarga kita, saudara kita yang dalam keadaan sakratul maut. Yang pertama yang harus kita lakukan ini adalah taklinuhu syahadah. Kita mentalkinkan dengan kalimat syahadat. Kita mentalkinkan dengan kalimat syahadat ini yang pertama, ya, yang menjadi yang dianjurkan bagi kita, dan bahkan bisa menjadi adalah kewajiban untuk kita ketika melihat ada saudara atau siapa saja atau tetangga kita atau siapa saja yang kita saksikan dalam keadaan sakratul maut. Di sini ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkanlah orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Ini anjuran bagi kita. Dan luar biasa, tidak ada kalimat yang melebihi mudahnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semua kalimat, ya, semua kalimat yang kita ucapkan itu rata-rata harus kita gerakkan bibir kita, ya, rata-rata, kecuali satu kalimat. Kalimat apa? La ilaha illallah. Tipori ruku bibi. Luar biasa kan? Salah satu salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di tengah lemahnya manusia yang sakratul maut. Namanya sakratul maut kan tirwara, wow, enggak bisa ngapa-ngapain, ya. Ya, bahkan menggerakkan bibir saja itu berat bagi orang yang sakratul maut. Tapi Allah mensyariatkan, yaitu mengucapkan kalimat yang paling dicintai oleh Allah pada saat meninggal, dan mengucapkannya tidak sulit bagi orang yang diberi rahmat oleh Allah. Ya, lain di latihan poa mendaki ke la ilaha illallah, ya. Bukan untuk kita latih, ya, bukan hanya untuk kita latih, tapi
Bagaimana kita mengamalkan semasa hidup kita. Dengan itu Allah mudahkan nanti. Apalagi memang mengucapkan secara teori memang mudah. Karena yang hanya digerakkan itu lidah saja. Lidah, tidak perlu bibir dia. Coba, la ilaha illallah. Tipori kecampur bibir kan. Beda dengan kalimat-kalimat yang lain. La ilaha illallah. Memudah sekali mengucapkannya. Maka Nabi menganjurkan itu. Jadi barang kita yang menghadiri orang yang dalam keadaan sakratul maut, maka dianjurkan pada saat itu mengucapkan la ilaha illallah. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, masuk surga. Ya, masuk surga. Tapi bukan perkara yang gampang ya. Ya, kalau kita tidak mengamalkan la ilaha illallah selama hidup kita, kira-kira bisa enggak kita ucapkan? Sulit sekali, sangat sulit. Bagaimana ketika sehat saja kita tidak mengamalkan la ilaha illallah, apalagi ketika sakit, ketika sakaratul maut, sangat sulit kan? Amat-amat sangat sulit. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk mengucapkan itu di akhir hayat kita. Dengan jalan kita dimudahkan oleh Allah dengan mengamalkan kalimat ini. Ya, mengamalkan kalimat ini karena memang dalam hadis yang lain Nabi mengatakan seorang itu akan mati di atas kebiasaannya. Biar biasa guys, itu dimatikan itu. Ya, saya dengar cerita teman saya masih hidup. Bukan teman masih hidup sekarang. Dan beberapa bulan yang lalu saya qadarullah baru ketemu dengan beliau ini. Dia juga istilahnya dia heran melihat saya kaget ya, bisa kita ngumpul seperti ini, bisa saya sampaikan ceramah dan seterusnya. Akhirnya ngobrol kita ceritalah beberapa teman ya. Saya dan beliau punya teman ya, punya kenalan gitu. Selama hidup orang ini ya, selama hidup orang ini kerjaannya tidak ada lain, Pak. Adu ayam. Iya, adu ayam. Tapi juga tetap sholat. Ya, terutama mau mendekati kematian. Ya, kalau dulunya memang tidak sholat, adu ayam, mabuk saja kerjaannya nih orang ini. Ya, sholat enggak. Tapi dekat-dekat sudah mulai sakit, sudah mulai sholat ya. Dia tinggalkan minum, mabuk, tapi masih satu penyakitnya itu, suka adu ayam. Ini yang ceritain teman, tetangganya, tetangga, kodok kompeman. Dia bilang, Cihiromo Ustaz, memang benar, seseorang itu akan mati membawa kebiasaannya. Ya. Ya, saya ini bukan tapi cerita pengalaman dan benar, tidak mengapa, dan saya juga kenal orangnya. Ya. Dan saya tahu kebiasaan apa kata dia, bahwasanya si fulan itu saya tidak tahu orang ini sudah meninggal awalnya itu. Si fulan ini akhirnya dia cerita, Pak Ustaz sudah meninggal orangnya ini. Padahal terakhir saya lihat sama-sama pergi ngantar jenazah seseorang itu, sama-sama berdiri dekat beliau ini. Ternyata dia juga sudah meninggal. Pada cerita bahwa ini. Nah, inti ceritanya adalah bagaimana cara dia meninggal itu. Cara dia meninggal itu, masya Allah kata dia, sedih kita lihatnya. Jadi dia sakratul maut itu seperti ayam aduan yang mati itu. Boleh terpampat jangan. Dia sematin. Allah. Boleh terpampat persis. Kata dia yang sering serai tepat, dia mulai terpampat jangan Ustaz. Allah Akbar, saya bilang sama dia, mudah-mudahan Allah ampuni dia. Ini pelajaran bagi kita. Jadi seseorang itu siapa yang didatangi kematian, dia akan mati, akan membawa apa yang dia menjadi kebiasaannya. Enggak hanya biasa parimi loh ya. Dobe itu PMPR osano kan. Kau dola ila tiwara dobe itu. Dan itu bukan cerita bohong Pak, banyak seperti sudah kejadian banyak. Kenapa? Karena hidupnya itu seperti itu, dia isi seperti itu. Ya.
Ini diantara hikmah kalimat la ilaha illallah itu adalah diantara dia punya kemudahan untuk kita ucapkan. Dan Nabi menjanjikan, juga ada satu kasus. Saya dicerita sama teman juga. Punya ke laut ya Ustaz. Ya, ini ada orang mati bunuh diri, Pak. Dia bakar diri. Dia siram pakai bensin tubuhnya. Ini kejadian nyata. Ya, dan saya tidak menyaksikan, cuma dicerita, tapi beritanya tersebar dulu sudah lama. Dan orang yang menyaksikan ini dan dia bersaksi, dan dia pada saat itu yang mau membantu sebelum kematiannya itu dia mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Bingung dia. Kemudian lawan itu, ya kita ambil saja sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, kita berbaik sangka saja. Bagaimanapun caranya mati, kemudian dia bertaubat pada saat itu, kalau dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, kita ikut saja sebagaimana sabda Nabi, man qala la ilaha illallah fi akhir kalami dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, dia masuk surga. Karena tidak semua orang mampu, Pak. Tidak bisa semua orang mampu, kecuali memang orang yang diberi rahmat oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana tata cara, ya. Para ulama mengajarkan tata cara kita mengucapkan la ilaha illallah, talqin itu, termasuk di sini sebelum anda lupa, ya, sebagian ulama membolehkan, seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan para ulama, sebagian ulama lainnya boleh juga mengucapkan dengan kalimat yang lengkap, ya, yaitu dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Boleh juga seperti itu, kalimat lengkapnya, ya. Kalimat, sekalipun Nabi dalam hadis mengatakan la ilaha illallah, tapi kalau ini sekiranya sulit diucapkan, ya maka cukup la ilaha illallah. Dan memang agak berat dan panjang, dan harus menggerakkan bibir dan seterusnya. Cukup la ilaha illallah saja kita ucapkan. Tapi kalau kita ketemu ada yang mengucapkan seperti itu, maka boleh menurut sebagian ulama, ya. Kemudian kalimat la ilaha illallah, bagaimana cara kita mentalkinkan mayit, diajarkan oleh para ulama, termasuk disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, belum mengajarkan talkinnya itu tidak usah terlalu sering, sekali dua kali sudah cukup. Jadi la ilaha illallah kita bisikan, ya. Kemudian la ilaha illallah kita bisikan sekali, 2 kali atau 3 kali. Kemudian ketika kita umpama kita melihat gerak bibirnya seperti seumpama mengucapkan la ilaha illallah, sudah diam. Tak enak itu, jangan ditalkin terus. Nah, kecuali nanti setelah beberapa lama waktu berselang kita melihat orang ini mengigo lagi PM kelairero, nah baru kita talkin lagi. Karena kan di akhir kalam tadi kan, di akhir ucapan kan, jangan sampai sudah ucapan yang lain lagi. Setelah kerja ucapan yang lain kita talkinkan lagi la ilaha illallah. Nah, kenapa tidak boleh sering? Imam An-Nawawi menjelaskan karena kadang-kadang orang sakaratul maut itu karena rasa berat. Nah, nanti kalau kita berisik, ya, kita berisikin dengan kalimat itu, maka dia akan justru marah nanti. Karena keadaan sedang berat kan, sedang sakitnya sakaratul maut itu luar biasa. Maka kata para ulama tidak dianjurkan, akan tunggu ya sekali, 2 kali, 3 kali tahun. Nanti ketika dia sudah mulai ngomong-ngomong yang lain lagi, ya baru kita talqin lagi sekali, 2 kali, ya sudah diam seperti itu. Jadi tidak sering berarti akhir la ilaha illallah sebagainya, ya stres mayit seperti itu. Nah, la ilaha illallah juga dalam hadis ini juga sebagian ulama berpendapat. Jadi lakinu mautakum la ilaha illallah, yaitu talkinkan orang yang bukan hanya orang yang mautakum ini, sebagian ulama menjelaskan mengartikan dengan mautakum adalah orang yang sudah mati. Jumhur ulama mengatakan lakinu mautakum di sini talkinkan orang yang akan mati, itu jumhur ulama. Tapi sebagian kecil ulama juga mengatakan ini juga lafal menunjukkan boleh talkinnya orang yang sudah mati. Ya, mautakum di sini lafaz yang kadang sebagian ulama mengatakan yang mautakum ini bukan hanya orang yang sakaratul maut, tapi orang yang sudah mati pun boleh ditalkinkan. Ini ada faedah sedikit tambahan. Kenapa Anda sebutkan demikian? Nanti biar kita tidak
ketika ada orang yang mengamalkan, sekali lagi ya, ketika ada orang yang mengamalkan, mereka juga punya dasar dan dalil, itu maksudnya. Jadi kita tidak sembarangan. Dan juga nanti ketika menemukan kasus-kasus seperti ini, kita bisa bijak dalam bersikap. Ya, ilmu-ilmu seperti ini tidak boleh disembunyikan, harus juga kita beritahukan, ya, agar tidak terlalu keras kita. Sekalipun kita tidak mengamalkan, tafadhol, jangan diamalkan. Ya, tapi paling tidak kita tahu dalilnya. Bagi alasan orang-orang yang mengamalkan, ini loh amalan mereka ini. Nah, dengan begitu sikap kita itu bisa adil, ya, kita bisa punya proporsional dalam bersikap. Ya, di samping itu ada hadis khusus tentang masalah talqin mayyit ini, talqin orang yang sudah mati dan bahkan orang yang sudah dikubur, yaitu hadis Abu Umamah Al-Bakhili. Hadis ini banyak ulama yang meriwayatkan, seperti Imam At-Tabrani, ya. Dalam hadis Imam At-Tabrani bahwasanya dalam hadis itu Abu Umamah Al-Bakhili mewasiatkan sebagaimana dia minta di wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia wasiatkan kepada, kalau aku mati nanti, kata Abu Umamah Al-Bakhili, maka talqinkanlah aku, ajarkan aku kalimat la ilaha illallah. Ya, sebagaimana ajarkan Nabi. Nabi mengatakan begini kepada Abu Umamah, wahai Abu Umamah, kalau kamu mati nih nanti sampaikan kepada ahli warismu untuk di sisi kubur katakan, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, disuruh panggil mayat. Kata Nabi, ya, sebetulnya dia dengar itu, kata Nabi, tapi kalian justru tidak mendengar apa yang dia jawab. Dia jawab, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, dan seterusnya. Tapi makanya sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, ya, mendhaifkan hadis ini. Maka Nabi mengatakan, setelah itu kamu ajarkanlah kalimat la ilaha illallah kepada mayit. Ya, persaksikan bahwa Nabi adalah Nabi Muhammad, agama Islam, dan seterusnya, sebagaimana pertanyaan di alam kubur itu. Ya, kata Nabi SAW seperti itu. Nah, namun hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Ya, didhaifkan oleh para ulama. Tapi Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan hadis ini memang dhaif, kata para ulama. Tapi banyak di antara para ulama madhab seperti madhab Hambali mengamalkannya. Ya, madhab Syafi'i terutama, madhab Syafi'i, madhab Maliki sebagian juga mengamalkan hadis ini. Yaitu ketika talqin mayit, maka kalau ada orang yang NU, ya, NU Nahdlatul Ulama yang betul-betul asli, yang masih murni, NU Toto maksudnya, berarti label pun, tapi dia masih mengamalkan madhabnya, madhab Syafi'i, maka sebagian mereka, termasuk ada yang cerita beberapa bulan yang lalu ada dikuburkan di sini, ditalqin seperti hadis ini. Sudah dikubur, talqin, NU asli itu. Dan itu ada dasarnya, tidak boleh kita, ya. Nah, dari hadis-hadis seperti inilah lahir ijtihad ulama seperti azan kubur. Nah, dari hadis-hadis seperti ini, ya, makanya para ulama sebagian memberi keringanan, ya, sebagian ulama memberi keringanan. Nah, kemudian juga ketika ada orang yang ingin meninggal, juga yang dianjurkan, ya, oleh sebagian ulama adalah membacakan surat Yasin, ya, membacakan surat Yasin. Jadi ketika ada orang yang ingin meninggal atau sakaratul maut, selain dari mentalkinkan tadi, menurut sebagian ulama dianjurkan juga membaca surat Yasin. Dalam kitab ini tidak ada, ini hanya tambahan saja, ya. Ya, bahkan ada di sini, tapi penulis dalam kitab ini menguatkan tidak disyariatkan. Padahal hadis, beliau mengatakan hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Tapi hadis dhaif ini sekali lagi ulama tetap mengamalkan hadis-hadis yang dhaif yang kaitan dengan amal seperti ini, tidak ada perkara dilarang. Jumhur ulama membolehkan. Ya. Jadi ada komentar ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir, ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ketika di awal menjelaskan surat Yasin itu, beliau menyebutkan beberapa hadis tentang keutamaan surat Yasin. Ya, dalam hadis ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ibnu Majah, beliau bersabda, "Iqra'uha ala mautakum." Bacalah surat Yasin kepada orang-orang yang akan meninggal. Ya. Yang sakaratul maut tadi, bacakan.
Nah, Imam Ibnu Katsir ketika menyebutkan hadis-hadis keutamaan surat Yasin, beliau mengatakan sebagai berikut ya. Imam Katsir mengatakan, "Innaha la taqra'u 'inda amrin asir." Sesungguhnya tidaklah surat Yasin itu dibacakan pada saat-saat yang sulit, dalam keadaan-keadaan genting, keadaan yang sulit ya. Ketika di saat itu dibacakan surat Yasin, illa yasarahullahu, maka dengan sebab itu akan Allah mudahkan urusan itu. Kalau ada urusan-urusan yang sekiranya sulit, ya kita dalam keadaan sempit, keadaan sulit, maka ketika baca surat Yasin, maka Allah akan mudahkan itu. Apa saja urusan kita? Ya, ketika menjelaskan keutamaan ini kata Imam Ibnu Katsir. Nah, termasuk adalah ketika ada orang yang mau meninggal. Ya, beliau mengatakan di sini wa kana qira'atha indal mayyit litanzili rahmah wal barakah. Ya. Dan bahwasanya orang-orang pada salaf itu membacakan surat Yasin pada orang yang akan meninggal ini agar turun rahmat dan berkah. Agar turun rahmat dan berkah. Wal yashalu alaihi khurujur ruh, dan agar memudahkan keluarnya ruh. Jadi ruh itu lebih mudah keluar kata Imam Ibnu Katsir ya. Ketika dibacakan surat Yasin ya. Nah, ini diantara yang pertama. Sekali lagi ini faedah tambahan dari anak ya. Jadi sekali lagi agar kita bisa bersifat adil, itu saja tujuannya. Antum tidak mengamalkan, tafadhol ya, karena di sini bahkan ulama hanya menganjurkan, bukan mewajibkan, tidak ada. Yang disepakati adalah talqin la ilaha illallah yang di awal. Adapun setelah itu yang kita sebutkan tadi, talqin mayit, kemudian membaca surat Yasin, itu perkara-perkara yang masih diperselisihkan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah setelah ditalqinkan orang mati kemudian meninggal ya. Kemudian qadarullah umpama dia meninggal, yang bersangkutan meninggal, apa kewajiban kita selanjutnya? Ya. Ada yang bisa tebak? Bisa biar hidup suasananya. Saya lihat tegang sekali malam ini ya. Kombi bab jenazah mulai tegang. Ya. Ya. Menutup mata. Apalagi ada yang lain? Ya. Ya, luar biasa, berarti sudah ada yang berpengalaman kita ini. Hari baik. Nadara, ini kami diwekian tu. Hah? Motor obat Masya Allah, luar biasa. Diam kami diweki romo ya. Ya. Benar semua itu, tapi di sini urutannya kita ikut urutan ya. Setelah itu adalah ya kita hadapkan ke kiblat terlebih dahulu. Ya, taujihu ilal kiblat ya, yaitu menghadapkan mayat itu ke kiblat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ya qadamal Madinata ya sa'ala anil Barra bin Ma'rur. Nabi pada awal datang ke Madinah, beliau bertanya tentang seorang sahabat yang bernama Barra bin Ma'rur ya. Faqalu ya, kemudian para sahabat mengatakan Al Barra bin Ma'rur ya Rasulullah sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Nah, hanya saja para sahabat bercerita tentang wasiat. Tapi ya Rasulullah, Al Barra bin Ma'rur ini pernah ketika dia meninggal, beliau mewasiatkan tiga perkara, kata sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, salah satu di antara tiga wasiatnya itu adalah beliau mewasiatkan untuk menghadapkan mayatnya ke kiblat. Ya, ditanya oleh sahabat, bagaimana ini ya Rasulullah? Maka sahabat mengatakan asabal fitrah. Betul itu kata Nabi. Dia telah benar, dia melakukan perkara yang sudah dibenarkan. Jadi ketika sahabat itu minta ketika meninggal dihadapkan ke kiblat, maka sahabat membenarkan perbuatannya itu. Ya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, ya, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat ini. Tapi di sini inti pembahasan dalam hadis ini adalah bagaimana Nabi membenarkan sikap sahabat ini, itu menghadapkan ke kiblat.
Kalau baringnya itu Pak Ustadz, apakah kaki di barat, kepala di timur? Ya, ada dua cara. Ya, ada dua cara. Di situ kita sebutkan di sini pas. Ya, nanti kita jelaskan. Ada dua cara. Bagaimana cara menghadapkan ke kiblat? Ada dua cara. Saya sebutkan satu hadis lagi ya. Sebelum kita jelaskan tata cara menghadapkan ke kiblat. Sama sebetulnya ketika kita membahas salat kemarin. Ada yang ikut ya? Salat menghadap kiblat dalam keadaan tidur ya. Dalam keadaan berbaring sudah kan? Nah, sudah ada yang ingat. Nanti maju nanti di sini jelaskan. Biar saya tidak capek ngomong. Dulu ada sama seperti sholat ya nih. Jadi membaringkan mayat menghadap kiblat sama seperti sholat kita sedang dalam keadaan berbaring. Nanti kita jelaskan. Saya sebutkan satu hadis lagi. Ya, disebutkan wahada taujih, dan menghadapkan wajah ke kiblat ini mustahab, dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan inda jamaahiril ulama, menurut jumhur ulama. Jadi hukum menghadapkan mayat ke kiblat ya, itu sangat-sangat dianjurkan. Bal naqlun Nawawi ijma' alaihi. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan perkara ini adalah ijma', disepakati oleh para ulama. Ya, ijma' itu adalah hukum juga. Jadi setelah Al-Qur'an, Sunnah, ijma' di bawahnya tuh. Ya. Jadi dalil pertama adalah dalam syariat itu adalah Al-Qur'an, kemudian Sunnah, kemudian yang ketiga ijma', kemudian yang keempat qiyas. Ini dalil semua. Bahkan dia urutan ketiga setelah Sunnah, ijma'. Maka sangat-sangat dianjurkan setelah orang meninggal kita menghadapkan wajahnya ke kiblat. Nah, di sini ada sebagaimana pertanyaan kita tadi itu. Di sini ada pembahasan kaifiyatu taujihuhu ilal kiblat. Ya, tata cara menghadapkan mayit itu ke kiblat ya. Ada dua tata cara. Yang pertama sebagaimana yang sudah kita bahas adalah kepala di kanan, kaki di kiri. Ya, kepala di kanan, kaki di kiri. Dengan miring, dimiringkan, tapi berarti puak kemiring dah kayak mayat tetap harus miring ya. Tidak hanya tidur ke atas gitu, tapi lama hadap miring ke sini. Itu namanya menghadap kiblat. Miring ke kanan. Mune ketika kita taruh mayit itu di kubur ya. Seperti posisi tidur di kubur itulah, itu menghadap kiblat namanya itu. Ya, apa badannya? Alhamdulillah. Ya. Ada nih, pada mana dia perlu antum ya, kan dia fikir antum kan wadah antum. Boleh cara, kota. Pada mana, boleh daerah dia perlu kau ya. Ya, seperti di kubur, makanya harus praktek. Coba tadi mayat namanya gitu. Kebiasaan, makanya perlu anak tanya dari itu kebiasaan kita di sini nih. Setiap orang yang meninggal yang sudah meninggal itu pasti kepalanya menghadap ke barat. Oh salah, bukan menghadap, justru itu membelakangi kiblat. Makanya anak tanya itu apakah kepala di timur atau di barat? Ada dua. Yang pertama kepalanya ada apa sih? Barat, timur, utara, selatan. Ya. Barat, timur, utara. Utara sini ya. Oh iya. Kembali anak taruh dia. Ya, barat, timur, utara ya. Ya, utara sini ya. Ya, utara. Jadi utara kepala. Ya, kepala tuh di utara. Dan bahasa tandai tanda da. Tanda ya nu tado edi. Di utara kaki, di selatan di utara kepala, di selatan kaki. Itu menghadap kiblat yang paling afdol yang pertama kata para ulama. Nah, kalau tidak bisa, umpamanya tempat tidak memungkinkan kita untuk membaringkan arah utara dan selatan, maka opsi kedua adalah barat timur, tapi kepala di timur, kaki di barat, dengan kepala agak dinaikkan pakai bantal. Ya, jadi wajahnya itu sedikit dihadapkan ke kiblat. Nah, itu tata cara menghadap kiblat. Dua cara itu saja. Kalau tadi kaki kepala di barat, kaki di timur, tando eleng ada salah, itu membelakangi kiblat itu tuh. Makanya rata-rata di kampung ini Ustaz. Iya. Biasa cara marun. Itu salah. Nanti kita ya, kita ingatkan kembali cara keliru. Ya memang mirip-mirip Romo nih. Ya, tapi salah itu. Ya.
Malu mungkin apa ya? Mungkin pertimbangannya itu menjulurkan kaki ke arah kiblat. Nah, padahal itu tidak termasuk itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba ini contoh mayat. Ya. Ini Kiri kanannya. Bagaimana? ya. Rakuk enggak usah pakai ini aja. Orang calon mayat lah. Tidak ada masalah. Satu orang. Tambah bingung gitu nanti. Tambah bingung ya. Budi sukarelawan akhir. Biar lebih paham praktek lah ya. Nah itu orang mati miring stoi ya. Enggak, lurus saja. Enggak, badannya itu gitu. Nah, nanti kasih bantal saja. Ya, kasih bantal saja. Sebagaimana dikuburkan deh miring ya. Kalau dikuburkan miring ya, atau masuk dimiringkan gini ya. Seperti itu. Intinya kalaupun tidak dimiringkan intinya kepalanya di sana di arah selatan ya. Utara. Di arah utara. Itu intinya itu ya. Saya dari SD memang utara selatan tuh gome terus ya sampai sekarang. Ya. Nah itu pas ya. Nah pas. Cocok jadi mayat. Ini pertama ke Haji orang tadi. Nah, posisi pertama ke. Posisi kedua Maru ya. Posisi kedua. Nah, itu posisi kedua. Sembali, jangan kepala di sini, itu kepala di sana. Ya. Dengan kasih bantal menghadap ke kiblat wajahnya. Ini yang benar menghadap kiblat itu. Ya. Nah, jangan salah. Ya. Nah, ada cara. Tinggal kita ingatkan kembali ya, kawaram boda menap begitu, kamadam boda ya. Awalnya kita Pak RT kita ada tanggung jawab ketua masjid. Ya ini harus praktek di rumah, harus pada rumah ya. Ya sudah tidak ada pertanyaan kan? Karena sudah dipraktek ya. Ya itu yang kaitannya dengan bahkan di sini ada hadis Ummu Salamah Fikih seti wafatu Fatimah ya kan? Dalam kisah wafatnya Fatimah ya, yaitu di situ disebutkan bahwasanya ya Fatimah ya dihadapkan wajahnya tidurkan kiblat dengan dihadapkan wajah ke kiblat dengan tangan ditaruh di pipi sebagaimana ketika tidur. Jadi menaik. Kalau kita kan umum menaik. Saya cari belum ada saya temukan dalil ini ya yang begini ini ya. Ya, tapi sekalipun itu kalau sudah menjadi uruf, ya sudah biarkan saja. Itu uruf juga itu selama tidak menyelisih syariat maka menjadi syariat juga, menjadi hukum juga. Tapi dalam hadis ini, ya Fatimah tidurnya begini ketika meninggal itu, ya diginikan oleh sahabat yang lain, oleh istri-istri Nabi yang lain. Ya, tidurnya seperti ini, menghadap kiblat tapi maksudnya posisi tangan ini loh, ditaruh di sini ketika tidur meninggal. Seperti itu. Ya. Ya, tidak ada. Ya, tidak bukan berarti tidak ada ya. Bisa jadi keterbatasan pengetahuan kita juga. Ya, tapi itu sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Ya, kebiasaan seperti itu. Nah, kalau dalam syariat ini ada istilahnya al-adatus syariat. Adat itu juga bisa menjadi syariat selama adat itu tidak menyelisihi syariat. Ya, bahkan kata Imam Asy-Syafi'i dalam perkataan siapa yang menyelisih adat maka dia berdosa. Dia berdosa. Kenapa? Karena ketika seseorang menyelisih adat akan memancing keributan. Ya, ribut orang nanti. Ya, dan ini dalam Islam tidak boleh dilarang ya. Ada muncul keributan segala macam itu dilarang. Maka dari itu ya, termasuk perkara ini kita juga belum temukan ya. Tapi sudah menjadi kebiasaan dari dulu itu tanganku disedekapkan ya. Kemudian selanjutnya apa yang dianjurkan juga bagi kita adalah setelah kita menghadapkan kiblat tadi ya seperti dikatakan tagmidu ainai ya, tagmidu ainai yaitu menutupkan matanya ya. Bisa jadi ini juga di awal ya, boleh juga karena ini
Penyusun ya. Dan itu kan tidak butuh proses kan kalau menutup mata ya. Beda tadi ngangkat segala macam itu butuh proses ya. Boleh juga kita dahulukan ini. Karena sempurna prosesnya kita tutupkan matanya nih. Karena mungkin bisa jadi juga kalau dibiarkan lama akan sulit ditutup karena orki Ramadan kan. Nah, maka boleh juga setelah meninggal, sudah dipastikan meninggal, kita tutup matanya, kita usap biar tertutup ya. Nah, kenapa mata seseorang yang meninggal itu biasanya terbuka matanya ya. Alasannya kenapa? Di sini ada hadis Nabi SAW ya. Nabi mengatakan inna ruha idza qubida taba'ul basar. Sesungguhnya ruh itu ketika keluar dari jasad, mata akan memandangnya, diikuti, dipandang oleh mata. Kayak itu. Artinya jasad ini begitu kecewa, menyesal ketika ruhnya keluar. Cumpur saya gitu kan. Sudah tidak bisa apa-apa lagi, tidak bisa beramal soleh lagi. Makanya dalam hadis ini Nabi mengatakan sesungguhnya ketika ruh itu keluar akan dipandang oleh mata. Jadi kita sendiri, jadi kita yang memiliki ruh itu akan bisa melihat keluarnya ruh nanti. Sekarang kan kita tidak bisa lihat ruh ya, tidak bisa. Tapi ketika sakaratul maut, ruh itu keluar dari jasad kita, pada saat itu kita akan melihat ruh kita. Maka itu kenapa alasannya biasanya orang meninggal itu matanya terbuka, ya matanya terbuka. Maka dianjurkan kita tutup kembali matanya, ya kita tutup kembali matanya dengan diusapkan. Sudah aja nih. Ya, kemudian selanjutnya adalah hijab timunan ini kan tidak ada di sekitar kita kan tidak ada masjid juga ya. Selanjutnya adalah antasyudda tahta lihiyatihi ya asabah aridah tarbitu min fawqi ra'si, yaitu dianjurkan ya oleh sebagian ulama juga dianjurkan ini diikat ya, diikat. Mulai kebiasaan Anda ini ya diikat ya biar mulutnya tidak terbuka ya, biar mulutnya tidak terbuka. Dan biasanya kalau banyak masuk angin itu akan cepat rusak mayat di bagian dalamnya itu ya. Bahkan biar di sini disebutkan biar tidak kembung juga. Dan dianjurkan juga untuk menaruh sesuatu yang berat di atas perut. Ini yang tidak pernah kita lakukan ya. Ya, di sini disebutkan para fuqaha, para ahli fikih, para ulama menganjurkan, dan ini kebiasaan orang-orang terdahulu, dianjurkan untuk meletakkan barang yang agak berat di perutnya, berarti pada bintelokon. Pada bintelokon. Ya, jadi kalau dibiarkan kalau lokon akan binte, mayat itu akan menggelembung perutnya. Maka dianjurkan oleh para ulama diletakkan di perutnya itu sesuatu yang berat. Jadi diikat tadi ya, diikat di sini agar tadi. Kemudian juga kita teruskan sedikit. Kemudian juga ya talinu mafasiluhu wa asabi'uhu, yaitu dianjurkan untuk melemaskan anggota tubuhnya. Bau madin biar enggak kiro deh. Nah, caranya adalah di sini disebutkan dengan menggerakkan gini, dilipat, kemudian ini diangkat di sini bagian ini. Nah, setelah yang ini kaki juga. Jadi kaki itu antara lutut diginikan. Kemudian antara lutut ke badan juga ini ya. Kira-kira bisa ya? Ya, mayat lagi semua. Praktek budi kalau arah mata penyelaman mata. Ya, budi betul ya. Kani irana tuh dua kawan Ustaz. Bagus ini, itu alternatif juga. Ya. Pakai sih. Pakai. Ustaz. Dikai batu dore namanya. Nama rumah Ustaz. Ya. Maksudnya adalah gini, ya. Maksudnya begini, saya praktik. Cara melemaskan di sini disebutkan dalam kitab ini. Jangan lupa namanya gimana. Ini begini. Digerak-gerakkan. Pelan-pelan Ustaz. Masuk kaki di kiri. Pada kiri ini lagi wahana lagi. Dah satu-satu lepas. Kita kiri ya. Terus maden ini karena sudah lama kan tidak bisa. Ini juga diginikan. Baru
kebalikan. Jadi balik sebelah ini. Ini kata tujuannya agar tidak kaku nanti. Berarti kiropodan pere. Ya.